menjaga kehormatan diri, tidak berharap dengan apa yang ada di tangan manusia. Jadi nggak bergantung kepada makhluk. Ini ya, menjaga diri, menjaga kehormatan dari apa-apa yang di tangan manusia. Fala yatlubuhu. Coba fala yatlubuhu. Domirhu kembali kemana? Fala yatlubuhu, domirhu kembali kemana? Bapak Piantoro. Kembali ke ma yang mana? Iya, bagus, masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Fala yatlubuhu, jadi dia tidak meminta apa-apa yang di tangan manusia. Amma fi aidihim, paham ya? Domirhu kembali ke amma, ma mausul. Yahu itu kembali ke ma. Tidak meminta apa-apa yang di tangan manusia bimaqalihi, dengan perkataannya. Berarti tidak apa nyuwun, minta. Ya. Terkadang kan seringnya ini di mana ya, Wah? Di lampu merah. Di lampu merah itu banyak yang meminta-minta. Yang sekarang baru banyak itu kan manusia perak. Manusia perak itu 1 jam dapat berapa? 5 jam itu dapat 1 juta ini. 5 juta? Oh 5 juta. Masya Allah. Ya, makanya nggak mau dibina, nggak mau diberdayakan. Karena ya tinggal minta-minta itu udah apa? Sebaiknya nggak kita kasih. Untuk dalam rangka mendidik nggak kita kasih, karena dia masih sehat dan itu bukan termasuk kerja. Ya. Padahal kan kayak seperti salah jual jasa, ini kerjanya apa? Jadi manusia perak. Ya. Sebagian lagi pakai kostum apa itu? Badut, boneka. Ya. Ya, jadi ini termasuk yatlubu bimaqalihi, tidak meminta dengan perkataannya. Nanti yang nggak meminta-minta nanti, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan mukanya hanya tengkoraknya saja, tidak ada dagingnya. Jadi ketahuan, oh ini dulu minta-minta ketika di dunia suka ngemis. Akhirnya di hari kiamat nanti dibangkitkan dalam keadaan tengkorak saja mukanya. Kalau kita kan kalau nggak punya muka itu kan istilahnya adalah randuwe isin. Kalau orang Jawa mengatakan rai ini rai gedek atau rai tembok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala bilisani halihi, dan juga tidak meminta dengan lisanul hal. Lisanul hal itu adalah dengan apa? Dengan lisanul hal dengan keadaan seperti menampakkan rasa butuh, atau lisanul hal itu seperti pakai tangan. Dia nggak mengucapkan tapi tangannya ngatung gitu ya. Nah, lisanul hal. Jadi lisanul hal. Jadi dengan menampakkan keadaannya, ya menampakkan keadaannya yang memelas, atau menampakkan keadaannya yang tangannya disembunyikan atau kakinya disembunyikan. Pernah ada di lampu merah itu ada yang kakinya disembunyikan pakai roda itu. Ketika hujan, tiba-tiba hujan deras, tiba-tiba lari.
Ini yang pura-pura seperti ini berarti apa? Meminta dengan lisanul hal. Tangannya disembunyikan, kakinya disembunyikan, diperban. Bahkan ada yang biar pada melas itu apa? Gendong anaknya. Setiap itu menggendong anaknya itu dan sangat disayangkan. Terkadang anaknya itu diberi obat tidur. Itu kok antang terus ya tiap dijak ngemis kok antang terus itu loh, kayak tidur terus anaknya. Ternyata kadang-kadang orang disewakan. Kadang-kadang anak orang disewa. Okay. Anak orang disewa dikasih obat tidur. Seharian tidur terus. Ya. Seperti kasus apa ibu rumah tangga yang setiap pulang kerja itu kok tidur terus anaknya. Ini aneh ini. Akhirnya ternyata diselidiki dikasih obat tidur sama baby sisternya. Nah itu. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam li Umar. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ma ataka min hadzal mali?" Apa saja ma ataka, berarti ini ma mausul ya. Ma ataka apa saja, atau juga bisa juga masyarat ya, karena nanti ada jawab syaratnya fala. Ma'ataka apa saja yang datang kepadamu min hadzal mali dari harta ini. Jadi apa saja yang datang kepadamu dari harta ini, wa anta ghairu musyrifin, dan sebenarnya kamu itu tidak menginginkannya, ghairu musyrifin. Jadi ada harta yang datang kepadamu, apa sih yang datang kepadamu dari harta ini, dan sebenarnya kamu tidak menginginkannya, wala sa'inin, dan tidak pula kamu memintanya, fakhudhu, maka ambillah. Jadi kalau diberi tanpa apa, sebenarnya itu enggak berharap ya, ghairu musyrifin itu enggak berharap ya, enggak berkeinginan, wala sa'ilin, dan tanpa meminta, maka apa, fakhudhu, ambillah. Wa mala berarti dan apa yang datang tadi apa, dan jika tidak gitu. Wa mala, dan jika tidak demikian berarti kan menginginkan atau apa, meminta. Fala tutbi'hu nafsaka, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu. Fala tutbi'hu nafsaka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu. Ini sebenarnya enggak hanya harta saja ya, jabatan pun demikian. Jabatan pun demikian. Kalau dikasih jabatan terus dia itu menginginkan, apalagi dia menunjukkan kalau minta jabatan, nah ini enggak, jangan diambil. Tambah jabatan. Apa? Tambah masa jabatan juga. 3 periode apalagi. 9 tahun kurang. 9 tahun. Iya. Oke. 9 tahun masih kurang. Lurah, Pak Lurah. Pak Lurah, oke. Itulah apa, 3 periode. 3 apa? Periode. Faqatul isyraf, maka memutus keinginan, fil qalbi, dalam hati, wasu'ali, ataf kemana wasu'al di sini? Al isyraf. Jadi memutus keinginan dalam hati dan juga memutus apa? Permintaan, memutus apa, meminta bilisani, dengan lisan. Itu adalah dalam rangka ta'affufan, menjaga kehormatan diri, wa tarafu'an, ya, menjaga kehormatan diri dan juga menjaga tarafu'an, menjaga ketinggian, menjaga kehormatan dan menjaga derajatnya, an minanil
khalqi, dari apa? Pemberian-pemberian manusia. Wa an ta'alluqil qalbi bihim, jadi apa? Memutus keinginan dalam hati dan permintaan dengan lisan, karena apa? Menjaga kehormatan diri, menjaga ketinggian dari apa? Pemberian-pemberian manusia. Wa an ta'alluqil qalbi bihim, dan apa? Ta'alluq, bergantungnya hati dengan mereka. Sabab, apa i'rab sabab di sini? Apa i'rab dari sabab di sini, Mas Ilham? Marfu', mansub, atau majrur. Sudah ketemu? Marfu, kenapa marfu? Sebagai khobar dari mana? Apa Mas Iqbal? Harfu, kenapa? Kenapa marfu di sini? Mas Rizky. Khobar dari? Ada titik duanya kan? Nah, khobar dari mana? Mana mubtada'nya? Mubtada'nya. Mubtada' kan nggak bisa sibuk jumlah ya. Dari mana, Mas Tamim? Mubtada'nya mana? Iya, mubtada'nya adalah faqat'u. Faqat'ul isyraf fil qalbi was su'ali bil lisani ta'affufan wa tarafu'an an minanil khalqi wa an ta'alluqil qalbi bihim sababun. Jadi memutus keinginan dalam hati, permintaan dengan lisan karena menjaga kehormatan, ya, dan seterusnya, itu adalah sababun qawiyun, sebab yang kuat, li husulil iffah, untuk memperoleh apa? Iffah, kehormatan diri. Untuk memperoleh kehormatan diri dengan apa? Memutus keinginan dalam hati, permintaan dengan lisan, memutus ketergantungan dengan akhlaknya. Ya, barakallahu fiik. Dilanjutkan bacanya Bapak Sugeng, tafadhal. Watamamu dzalika an yujahida nafsahu ala amri nasani
wa huwa istighna'u billahi wasaqatu bi kifayatihi fa innahu man yatawakkal man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuhu wa hada huwa maqsudu wa awwalu wasilatin awalu wasilatun, ya bagus, ila hada fa inna man ista'affa amma fi aidin nasi, bagus, wa amma yanaluhu minhum aujabalahu dalika an yakwiya ta'alluquhu billahi wa raja'uhu wa ta'amuhu fi fadlillahi wa ihsanihi wa yahsunu dhannuhu wa siqatuhu bi rabbih wallahu ta'ala inda husni dhanni abdihi bihi in dhanni khairan falahu wa ini dhanna ghayruhu falahu wa qulu wahidin minal amrayni yamuddu al-akhara fayuqawwihi ya, fakullama qawiyat ta'alluquhu billahi ya, dha'ufa ta'alluquhu bil makhluqina wabil aksir, iya, wabil aksi. Mumtaz, Masya Allah, barakallahu fikum. Wa tamamu dalika, dan kesempurnaan hal tersebut. Kesempurnaan dari apa tadi? Menjaga kehormatan diri, ya. An yujahida nafsahu alal amri tsani, dirinya itu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perkara yang kedua. Jadi untuk menyempurnakannya itu dengan apa? Bersungguh-sungguh di atas perkara yang kedua. Apa itu amrus tsani? Wa huwal istighna'u billah, yaitu merasa cukup
merasa cukup dengan Allah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Wasiqatu bi kifayatihi, dan siqah, yakin dengan apa? Kecukupan yang Allah berikan. Kifayah itu adalah kecukupan yang Allah berikan. Kifayatihi dari kafa yakfi kan, kifayatan. Berarti percaya dengan apa? Dengan kecukupan Allah yang Allah berikan. Itu istighna billah wasiqah bi kifayatihi. Ini yang penting ya ikhwah, dalam mengarungi kehidupan ini yakin merasa cukup dengan Allah, yakin dengan kecukupan yang Allah berikan. Fa innahu man yatawakkal 'ala Allahi, maka sesungguhnya barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, ya, barang siapa bertawakal kepada Allah, maka apa? Fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya. Menunjukkan bahwasannya inti agar Allah mencukupi kita itu adalah dengan kita kuatkan tawakal kita kepada Allah, bersandar kita kepada Allah. Bukan berarti ya kalau tawakal itu enggak mengambil sebab. Justru orang yang tawakalnya benar itu ya dia berusaha maksimal dalam sebab. Bismillah ya, maksimal dalam sebab, terus tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Wa hadha huwal maqsudu, dan ini adalah maksud, tujuannya ya. Tujuannya itu ya untuk mendapatkan apa? Kecukupan. Wal awwalu, dan yang pertama itu adalah wasilatun ila hada, sarana untuk memperoleh yang ini, yaitu apa? Jadi ini hada huwal maksud, ini adalah tujuan. Jadi bagaimana seseorang itu punya rasa tawakal sehingga Allah mencukupinya. Dan yang pertama tadi, yang perkara apa? Yang pertama tadi ya, itu adalah wasilah ila hada, sarana untuk memperoleh yang kedua ini. Beliau jelaskan, fa inna man ista'affa amma fi aidin nas, maka sesungguhnya barang siapa yang menjaga kehormatan diri dari apa-apa yang di tangan-tangan manusia, wa amma yanaluhu minhum, dan dari apa yang ia memperolehnya dari mereka. Ini kalau orang itu menjaga kehormatan diri ya, dari apa yang ada di tangan manusia, dari apa yang bisa ia peroleh dari mereka. Aujabalahu dzalika, maka hal itu akan menghantarkannya kepada aujabalahu dzalika. Dzalika ini fa'il dari aujaba. Maka hal tersebut akan menghantarkan kepadanya ayyaqwa. Itu titiknya berarti nggak ada, karena qawiyah itu mudhari'nya yaqwa. Qawiyah yaqwa. Maka akan menghantarkan, hal itu akan menghantarkan kepadanya apa? Ayyaqwa ta'alluquhu billah, akan kuat rasa bergantungnya kepada Allah. Ini kalau apa? Kalau seseorang itu menjaga kehormatan diri, ya tidak berharap apa yang ada di tangan manusia, maka itu akan menyebabkan apa? Kuat rasa ketergantungannya kepada Allah. Wa roja'uhu, kuat rasa rojaknya. Wa tam'uhu, dan rasa apa? Harapan dan keinginannya. Tamu itu kan tomak. Tomak itu adalah keinginan yang besar gitu ya. Wa tam'uhu fi fadlillah, kalau tamak dengan karunia Allah bagus.
Wa tam'uhu fi fadlillahi wa ihsanihi. Tamak ya, sangat berharap, sangat ingin dengan karunia Allah dan kebaikannya. Ini akan menghantarkan pada apa? Kuat. Kuat apa? Kuat ketergantungannya, rasa harapnya. Wa yahsunu dhannuhu wa siqatuhu bi rabbih, dan akan baik apa? Persangkaan dan kepercayaannya kepada Rabb-nya. Akan baik persangkaan dan siqah. Siqah itu ada apa? Rasa percaya, rasa percayanya kepada Rabb mereka. Wasiqatihi bi rabbih. Wallahu ta'ala inda husni dhanni abdihi bih. Dan Allah itu tergantung bagaimana prasangka, bagaimana baiknya sangka seorang hamba dengannya. In dhanna khairan falahu. Jika hamba tersebut berprasangka baik, falahu, maka ya baginya kebaikan tersebut. Karena dia berprasangka baik, maka ya baginya kebaikan tersebut. Wa in dhanna ghairahu, dan jika dia berprasangka selain kebaikan, ya falahu, dan baginya juga. Tergantung apa yang ia persangkakan tersebut. Wa kullu wahidin minal amrayni, dan masing-masing dari dua perkara ini, itu apa? Amrul awal dan amru tsani. Amrul awal tadi apa? Istighfaf tadi ya, istighfaf. Amrul tsani istighna. Istighna ya, istighna. Ya kullu wahidin minal amrayni yamuddul akhara fayuqawwihi, itu adalah ya menarik yang lain dan juga menguatkannya. Ya, menarik yang lain dan juga apa? Menguatkannya. Yamuddul akhara fayuqawwihi. Fa kullama qawiya yaqwa fa'ila yaf'alu. Fa kullama qawiya ta'alluquhu billah, maka setiap kuat, semakin kuat ya rasa bergantungnya kepada Allah, maka semakin kuat bergantungnya kepada Allah, dha'ufa ta'alluquhu bil makhlukina, maka akan lemah apa? Rasa bergantungnya kepada manusia. Ini ya. Wabil aksi, dan sebaliknya. Sebaliknya berarti apa? Berarti semakin lemah ketergantungannya dia kepada Allah, rasa bergantungnya dia kepada Allah, maka akan semakin kuat apa? Bergantungnya kepada manusia. Wabil aksi. Wa min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, inni as'alukal huda, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-huda, petunjuk, hidayah, wat-tuqa, dan ketakwaan. Ya, wat-tuqa wal afafa. Al-afaf, ifah, kehormatan diri, wal ghina, dan rasa cukup, kaya hati. Ini kan digabungkan, ada afaf dan ada ghina, ada istighfaf dan ada apa? Istighna.
Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Masya Allah. Fajama'al al khaira kullah. Maka doa ini ya mengumpulkan kebaikan seluruhnya. Fajama'a al khaira kullah fi hadzal doa. Dalam apa? Dalam doa ini. Ya, mengumpulkan apa? Kebaikan seluruhnya dalam doa ini. Coba apa makna al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina ini? Fal huda, yang dinamakan al-huda di sini adalah huwal ilmun nafi'. Kalau setiap kali kita memohon kepada Allahumma inni as'alukal huda, maksudnya adalah ilmun nafi'. Kalau untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya terus belajar, terus ngaji. Nggak ada kata berhenti dalam menuntut ilmu. Ya. Terus belajar. Meskipun sudah selesai dalam suatu ya jenjang, tapi terus ada kewajiban belajar sampai akhir hayat. Wattuqa, at-tuqa ay al-amalus salihu, dan juga memohon amal soleh. Selalu kita tekankan ya ilmun nafi' wal amalus soleh, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Tuqa itu adalah al-amalus salihu wa tarkul muharramati kulliha. Jadi yang namanya takwa itu ya amal soleh dan meninggalkan perkara-perkara yang haram seluruhnya. Wahada solahuddin, ini adalah kebaikan agama. Bukan Salahuddin Al-Ayyubi loh ya. Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin Al-Ayyubi. Ini kebaikan agama. Kita berarti minta al-huda wa tuqa. Al-huda ilmun nafi' wa tuqa amal soleh. Ini Salahuddin, kebaikan agama. Wa tamamu dzalika, dan kesempurnaan hal itu, hal tersebut bi solahil qalbi, dengan baiknya hati, wa tuma'ninatihi, dan tenangnya hati, bil afafi anil khalqi, dengan apa? Dengan menjaga kehormatan dari manusia. Ini bacanya apa ini? Wastaghna. Apa? Habis anil khalqi ini apa? Wal ghina. Iya. Di sini hilang apa? Terhapus. Wal ghina billah bil afafi anil khalqi. Jadi apa? Menjaga kehormatan dari makhluk, dari manusia. Wal ghina billah, dan merasa cukup kepada Allah. Wa man kana ghaniyan billah, barang siapa merasa cukup dengan Allah, fahuwal ghina haqqan, maka ini adalah kekayaan yang sebenarnya, karena merasa cukup dengan Allah. Wa in qallat hawasiluhu, meskipun sedikit penghasilannya. Jadi wa in qallat hawasiluhu falaisal ghina an kasratil 'arad, kekayaan tidaklah dengan banyaknya harta benda. Jadi kekayaan bukanlah dengan banyaknya harta benda. Laisa an kasratil 'arad. Innamal ghina ghinal qalbi, kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati. Wa bil afafi wal ghina, dan dengan menjaga kehormatan
Dan dengan merasa cukup itu apa? Yatimmu lil abdi hal hayatut thayyibah. Jadi akan apa? Bil afaf wal ghina akan apa? Yatimu lil abdi al hayatut thayyibah, akan sempurna bagi seorang hamba kehidupan yang baik. Wan na'imud dunyawiyyu, dan akan sempurna pula kenikmatan duniawi. Wal qanaatu bima atahullah, dan akan apa? Sempurna dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Wal qanaatu bima atahullah. Fahamin soal ya ikhwah? Dapat tanya sampai sini? Ada yang sudah hafal hadisnya? Mas Tamim sudah hafal ya? Belum. Bapak Piantoro? Bapak Bambang? Belum. Baik, kita istirahat dulu ya, ikhwah. Naktafi hadzal qadar, insyaallah kita lanjutkan besok biidznillah taala. Baik. Naktafi huna fa nas'allahu ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.